Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Git17 Official. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Fiksi 2008. Sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi psiko. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak video ini sampai habis dan intro. Piye om kabare? Ngobeng. Ujiane lulus ra? Ora ya asu kok. Ayo ngincil wae. Kincil model apa? Enek kincil ra lulus lho ke? Apa? Ning ana kidul. Apa lar? Ayo makan. Ya yuk. Pancasai wae. Film diawali oleh seorang yang bernama Lisha. Dia sedang melihat mobil bapaknya yang baru pulang. Lisha tinggal di rumah tersebut bersama asisten rumah tangga yang bernama Tuti dan supirnya yang bernama Bambang. Kemudian Lisha masuk kamar untuk bermain biola. Tak lama kemudian Tuti memanggil Lisha untuk makan malam bersama ayahnya. Lisha bilang kepada Tuti kalau makan malamnya nanti saja. Akan tetapi Tuti mengatakan bahwa ayah Lisha akan segera pergi. Kemudian Lisha pun makan malam bersama ayahnya. Kemudian Lisha tidak memakan makanan tersebut, dia malah meminta izin kepada ayahnya untuk mencari kerja. Akan tetapi ayahnya malah menawarkan uang tambahan untuk Lisha. Lisha mengatakan kalau dia ingin memiliki kesibukan, menurutnya kalau di rumah terus dia bisa mati bosan. Lisha meminta izin kepada ayahnya untuk ikut bersama ayahnya. Ayahnya menjawab kalau dia di luar sana kerja banting tulang untuk menghidupi Lisha. Ayahnya menolaknya untuk ikut bersamanya. Lisha mengatakan kalau istri baru ayahnya sudah ikut duluan. Oleh sebab itulah dia tidak boleh ikut. Oh iya, disclaimer dulu ya, ibunya Lisha ini sudah meninggal dan ayahnya menikah lagi. Dan kronologi kematian ibunya Lisha akan kita bahas nanti. Oke lanjut. Setelah makan malam bersama, Alisa mengambil foto ayahnya dan di kepalanya dituliskan monyet. Sungguh anak yang durhaka. Pagi harinya Lisha diantar oleh supirnya yaitu Pak Bambang untuk menghadiri undangan interview di PT Tizona Media. Sesampainya di sana Alisa pun diinterview oleh HRD yang ada di PT tersebut. HRD menanyakan pengalaman kerja yang dimiliki oleh Alisa. Alisa menjawab kalau dia ini fresh graduate atau baru lulus. Jadi dia tidak memiliki pengalaman apapun dalam dunia pekerjaan. Di sisi Alisa mencoba menjelaskan kepada Hart tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Alisa. Akan tetapi sepertinya HRD tidak berminat untuk merekrut Alisa. Kemudian telepon kantor teleponnya berbunyi. HRD mengangkat telepon tersebut, akan tetapi yang menelpon menyuruh HRD untuk berbicara di luar. Setelah menerima telepon, tiba-tiba saja HRD berminat untuk merekrut Alisa. HRD menanyakan kepada Alisa kapan dia bisa mulai bekerja. Alisa kebingungan karena sebelumnya HRD tidak berminat merekrut dirinya. Karena kebingungan, Alisa pun menanyakan kepada Hart kenapa dirinya diterima. HRD pun mengatakan kepada Alisa kalau dia kurang sopan jika menanyakan hal tersebut karena dalam merekrut karyawan perusahaan memiliki kriteria masing-masing. Dan Alisa juga menanyakan siapa yang tadi bertelepon dengan HRD. Sepertinya Lisha sudah tahu kalau ayahnya menyuruh HRD tersebut untuk menerima dirinya. Karena ayahnya salah satu orang berpengaruh di kota tersebut. Dan tanpa permisi Lisha pergi meninggalkan HRD tersebut dan pergi ke mobil untuk pulang. Saat masuk ke mobil, Lisha melihat Pak Bambang sedang bertelepon dengan ayahnya. Kemudian dia meminjam ponsel tersebut untuk berbicara dengan ayahnya. Dan dia menyuruh ayahnya untuk tidak ikut campur dalam segala urusannya. Kemudian Lisha menyuruh Pak Bambang untuk pulang. Sesampainya di rumah, Lisha sangat kesal dan lagi-lagi mengambil foto ayahnya. Dan kemudian menusuknya. Saat Lisha sedang tertidur pulas, dia didatangi sosok mendiang ibunya. Kemudian Lisha terbangun dan ibunya yang sudah meninggal mengatakan kalau Lisha itu sangat cantik. Ya, untuk cewek secantik Lisha di zaman itu memang cantik, soalnya masih standar kecantikan tahun 2008. Kalau dibandingkan dengan cewek-cewek sekarang, cewek tahun 2024 ya jelas kalah karena Lisha nggak tobrot. Lanjut. Kemudian Lisha mengikuti ibunya hingga ke lantai bawah. Kemudian ibunya mengatakan kalau tidak ada yang pernah percaya dengan dirinya.
Setelah itu dia membuka sebuah buku yang di dalamnya berisi sebuah pistol. Dia mengatakan kalau pistol itu yang akan digunakan untuk membunuh ibunya. Kemudian kita akan ke masa kecil Lisha dahulu dan akan diceritakan kronologi meninggalnya ibu dari Lisha. Dahulu ayah Lisha sangat patuh dengan ibunya Lisha. Sampai pada titik ayahnya Lisha bertemu dengan perempuan lain. Dan perempuan itulah yang menyuruh bapak Lisha untuk membunuh ibunya Lisha setelah adik Lisha lahir. Karena pada saat itu ibunya Lisha sedang hamil adik dari Lisha. Dan ibunya Lisha tidak akan membiarkan itu terjadi. Ibunya Lisha mengatakan bahwa adiknya tidak akan pernah lahir. Dia memiliki statemen kalau kedua anaknya tidak akan dibiarkan dimiliki oleh orang lain. Hanya ada satu cara, Lisha. Anakku. Kemudian ibunya Lisha menodongkan pistol ke kepala Lisha. Sambil mengatakan mereka semua harus mati. Termasuk ibunya Lisha, dan ibunya Lisha juga mengatakan kalau mereka bertiga akan bertemu di surga. Akan tetapi ibunya Lisha dia tidak sanggup untuk menembak Lisha. Dan ibunya menyuruh Lisha untuk melakukannya sendiri setelah ibunya. Kemudian dia menembakkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri. Dan Lisha tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ya mungkin si Lisha ini belum pengin mati. Jadi seperti itulah kronologi meninggalnya ibu Lisha. Lanjut. Kemudian Lisha terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat ke jendela dan melihat cowok ganteng yang sedang membersihkan kolam renang yang ada di rumah Lisha. Dan laki-laki tersebut bernama Bari. Kemudian Lisha melihat Bari membersihkan kolam renang dari jendela. Kemudian Lisha menanyakan kepada Tuti siapa yang sedang membersihkan kolam tersebut. Tuti menjawab kalau dia yang sementara ini menggantikan Pak Tono yang sedang mudik. Lisha juga bertanya kepada Tuti kalau laki-laki tersebut orang mana. Tuti menjawab kalau dia sering membantu bekerja istri Pak Tono yang memiliki warung di Blok S. Kemudian Lisha mengecek patung kelinci miliknya yang tersisa 3 karena sebelumnya ada 4. Setelah itu dia memisahkannya satu untuk antisipasi supaya tidak dicuri semuanya. Pagi harinya saat Bari sedang memberikan kolam, Lisha melukis wajah Bari di jendela. Di sini nampaknya Lisha menyukai Bari. Dan benar saja setelah selesai dengan pekerjaannya, Bari kembali mencuri patung kelinci itu lagi. Tak lama kemudian Tuti memberikan bayaran untuk Bari. Dan Lisha memastikan bahwa patung tersebut kembali dicuri oleh Bar. Keesokan harinya Lisha mengecek ke jendela untuk melihat Bari membersihkan kolam. Akan tetapi hari itu tidak ada Bari di sana. Yang kemudian Lisha menanyakan kepada Tuti kemana pekerja yang biasa membersihkan kolam. Menurut Tuti besok Pak Tono masuk jadi Bari sudah tidak bekerja di situ lagi. Tuti menanyakan kenapa Lisha bertanya seperti itu. Akan tetapi Lisha tidak menjawab dan pergi begitu saja. Kemudian Lisha menelpon Pak Bambang dan mengatakan akan pergi. Saat di mobil Lisha menanyakan kepada Pak Bambang apakah dia mengetahui tempat makan yang ada di Blok S. Dan Pak Bambang tahu tempat tersebut dan mereka langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana Lisha berkeliling untuk mencari warung istri Pak Tono. Karena dari informasi yang dia dapat dari Tuti, Bari berada di sana. Karena tidak kunjung ketemu akhirnya Lisha memilih menunggu Bari sambil pesan minuman di sebuah warung. Akan tetapi hingga larut malam Bari tidak kunjung terlihat. Karena sudah larut malam Pak Bambang menelpon Lisha dan menanyakan apakah masih lama. Lisha menjawab kalau dia masih lama dan menyuruh Pak Bambang untuk pulang saja. Akan tetapi Pak Bambang memilih untuk menunggu Lisha. Yang kemudian Bari pun lewat dan mampir sebentar di warung istri Pak Tono. Yang kemudian Bari pun pulang dengan menggunakan kendaraan umum. Di sini Lisha mengikuti Bari. Karena melihat Bari naik kendaraan umum Lisha kemudian naik taksi dan mengikuti Bari hingga ke rumah susun tempat tinggal Bari. Sesampainya di sana Lisha melihat Bari tinggal berdua bersama pacarnya. Setelah itu Lisha melihat rumah susun di samping tempat tinggal Bari disewakan. Saat pulang Tuti dan Bambang sangat khawatir dengan Lisha. Karena Lisha tuh kabur dan pulang hingga larut malam. Akan tetapi menurut Lisha dia hanya ingin jalan-jalan sendiri. Pak Bambang mengatakan kalau Lisha mau pergi kemanapun tinggal bilang dan pasti dia antar. Lisha menjawab kalau dia bosan pergi dengan Pak Bambang.
Pak Bambang dengan nada marah mengatakan bosan atau tidak itu tetap tugas dia menjadi supir sekaligus menjadi bodyguard Lisha. Di sini Lisha malah merendahkan Pak Bambang dengan mengatakan, kalau dia menjaga perempuan saja tidak bisa, dan Lisha juga merendahkan Pak Bambang karena dia dulu mantan polisi intel. Kemudian berpikir untuk kabur dari rumah tersebut dan berniat pindah ke rumah susun yang dekat dengan rumah Bari. Setelah itu dia mengemasi barang-barang dan baju-baju miliknya. Pagi harinya dia memberikan hadiah sebagai permintaan maafnya kepada Pak Bambang atas perkataannya semalam. Dan Lisha meminta Pak Bambang untuk mengantarnya ke tempat les biola. Kemudian Pak Bambang mengantarkan Lisha ke tempat les biola. Sesampainya di sana Lisha menyuruh Pak Bambang untuk membawakan barang-barangnya. Saat Pak Bambang masuk, Lisha yang ternyata sudah menaruh semua pakaian dan barang-barangnya di bagasi mobil. Dia kabur menggunakan taksi. Pak Bambang yang mengetahui hal itu membanting barang milik Lisha. Dan di dalam taksi Lisha senyum-senyum sendiri karena berhasil melarikan diri dari Pak Bambang. Kemudian Lisha membayar biaya sewa rumah susun tersebut dan dia pun hari itu juga mulai menempati rumah susun tersebut, yang mana bersebelahan dengan rumah susun milik Bari. Dan disinilah inti dari film ini akan dimulai. Malam pertama Lisha melihat Bari membawa pacarnya ke rumah susun miliknya. Oh iya, pacarnya Bari itu namanya Renta. Menurut Bari tinggal bersama lawan jenis dan belum menikah itu sah-sah saja. Yang penting atas dasar cinta. Lanjut malam itu juga wastafel yang ada di rumah susun Lisha rumah. Kemudian dia yang tidak mengerti memukul-mukul wastafel tersebut. Bari yang mendengar suara itu kemudian mengetok pintu kamar Lisha. Lisha membukakan pintu tersebut dan Bari menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Lisha meminta tolong kepada Bari untuk memperbaiki wastafelnya yang rusak. Kemudian Bari mengatakan kepada Lisha bahwa air keran di rumah susun tersebut kotor dan harus ada penyaringannya. Bari menawarkan kepada Lisha keran air tersebut yang ada di kamar Bari. Bari meminta izin untuk mengambil penyaringan yang ada di kamar Bari. Akan tetapi Lisha meminta ikut ke kamar Bari untuk melihat kamar yang lain. Kemudian Bari mengajak Lisha untuk masuk ke kamarnya. Dan Lisha kemudian berkenalan dengan Renta. Oh iya, di sini Lisha sudah mengganti namanya dari Lisha menjadi Mia. Jadi kita sebut Mia saja ya. Alasan Lisha mengganti namanya menjadi Mia adalah supaya ayahnya kesulitan mencari dirinya. Lanjut, di sini juga Bari berkenalan dengan Mia. Karena sebelumnya mereka juga belum saling mengenal. Melihat Renta yang sedang belajar, Mia menanyakan kepada Renta sedang belajar apa. Bari tiba-tiba menjawab kalau Renta itu calon psikolog. Kemudian Renta meledek Bari karena dia seorang penulis tapi tidak pernah membaca. Mia yang kepo bertema kepada Renta, apakah Bari seorang penulis? Renta menjawab Bari memang seorang penulisan, tapi tulisannya tidak pernah selesai. Kayak endingnya belum ketemu gitulah. Bari mengatakan bahwa suatu saat bukunya akan rilis dengan judul New York Times bestseller. Kemudian Renta menanyakan kepada Mia apakah dia masih kuliah dan Mia menjawab tidak. Kemudian Mia melihat patung kelinci miliknya yang dicuri oleh Bari dan menanyakan siapa yang suka kelinci. Renta menjawab dirinya suka sekali dengan kelinci bahkan untuk patungnya saja. Dan di saat yang bersamaan Bari mengambil patung kelinci curiannya dari tasnya. Yang mana dia mengatakan bahwa yang dia curi barangnya itu orang kaya jadi mereka bisa membelinya lagi. Tanpa Bari sadari pemiliknya ada tepat di depannya. Di sini sepertinya Mia cemburu dengan kemesraan mereka berdua. Malam harinya saat Mia akan tertidur, dia mendengar suara desahan dari Renta, yang dalam artian Bari dan Renta sedang ngenskui. Di sini Mia mendengarkan mereka ngenskui dari balik dinding. Pagi harinya Mia memikirkan apa yang dia dengar semalam. Yang pastinya dia sangat cemburu kepada Renta. Kemudian Mia bermain biola hingga satu rumah susun itu mendengarkan Mia bermain biola. Bari yang mendengar Mia bermain biola, dia mendatangi kamar Mia dan memuji bahwa Mia sangat pandai dalam bermain biola. Bari penasaran dan ingin mencoba biola milik Mia tapi suaranya, hadeh kalian dengar sendirilah.
Bari menanyakan kepada Mia kenapa dia pindah ke rumah susun tersebut. Mia menjawab bahwa dia hidup sebatang kara ayah ibunya sudah lama meninggal. Bari juga menanyakan apa pekerjaan Mia. Dan Mia menjawab kalau dia juga sedang mencari pekerjaan. Kemudian Mia juga menanyakan alasan kenapa Bari juga tinggal di rumah susun. Bari mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang penulis yang hebat dia harus tinggal di rumah susun karena menurutnya di rumah susun inilah banyak inspirasi. Menurut Bari rumah susun itu seperti sirkus. Orangnya lucu-lucu dan aneh-aneh. Mia menanyakan kepada Bari tentang bahan cerita yang dia buat. Bari menjawab bahwa bahan cerita itu banyak akan tetapi dia tidak pernah ketemu apa ending dari cerita tersebut. Menurut Bari alasan dia tidak menemukan ending dari cerita-ceritanya karena mungkin dia memakai orang-orang yang ada di rumah susun tersebut sebagai tokoh dari ceritanya. Dan karena orang-orang yang dibuat tokoh di cerita Bari itu belum meninggal jadi itulah mengapa dia belum menemukan ending ceritanya. Tetapi dia berpikiran kalau itulah bedanya fiksi sama realita yang terjadi di kehidupan nyata di fiksi ada ending di realita ya tidak ada. Kemudian Bari mengajak Mia untuk eksplorasi tingkat yang ada di rusun tersebut. Kemudian Bari menjelaskan satu persatu tingkat yang ada di rusun tersebut. Mulai dari lantai 1 yang menjadi pusat bisnis yang ada di rumah susun tersebut dan menyarankan jika Mia membutuhkan sesuatu tinggal ke lantai 1 karena di sana apa aja ada. Kemudian lanjut ke lantai 2 menurut Bari lantai 2 dihuni oleh orang-orang biasa. Dan menurutnya paling ramai karena banyak anak-anak di sana. Lanjut ke lantai 3 dihuni oleh para waria yang setiap Senin sampai Kamis mereka jadi cowok. Dan Jumat sampai Minggu mereka jadi cewek. Lanjut ke lantai 4 dihuni para pes. Lanjut ke lantai 5 sarangnya narkoboy menurut Bari semua barang haram tersebut ada di lantai 5. Lanjut lantai 6 lantai Bari dan juga Mia. Kebanyakan dihuni oleh mahasiswa dan orang kantoran. Dan lanjut ke lantai 7 di sana dihuni oleh homoseksual. Lanjut ke lantai 8 dihuni oleh istri simpanan. Dan yang terakhir lantai 9. Menurut Bari lantai 9 dihuni oleh setan. Korban kebakaran. Menurut cerita Bari rumah mereka dibakar dan rumahnya dibuat untuk membangun rumah susun tersebut. Kemudian Bari mengajak Mia untuk menunjukkan cerita-cerita yang ditulis oleh Bari. Yang pertama Pak Parjo orang yang tidak pernah masuk ke kamar susunnya selama 5 tahun. Pak Parjo melakukan itu karena kalau dia sampai masuk ke kamar susunnya dia merasa kalah. Sedangkan kalau dia di luar terus-menerus dia merasa menang. Alasan Pak Parjo tidak masuk ke rumahnya karena dia tidak terima rumahnya dahulu dibakar dan saat dia dikasih rumah susun gratis dia tidak mau masuk ke dalam kamar tersebut hingga 5 tahun lamanya. Kemudian lanjut ke orang yang ada tulisan Bari, yaitu Budirah dia perempuan 65 tahun tidak pernah keluar dari rumah susun tersebut. Budirah sama nasibnya dengan Pak Parjo. Rumahnya dibakar dan tanahnya dijadikan rumah susun itu. Dan alasan Budirah tidak pernah keluar dari kamar susun itu kecuali untuk membuang sampah adalah karena rumahnya banyak kucing. Dan Budirah sangat menyayangi kucing-kucingnya. Kemudian Bari menjelaskan kepada Mia apa yang dia tulis tentang Budirah. Yaitu tentang masa lalu Budirah. Di dalam tulisan Bari Budirah bisa sangat menyayangi kucing karena dahulu tunangannya mati karena dibunuh dan saat Budirah menemukan jasad tunangannya. Dia melihat ada kucing di sampingnya. Dan saat itulah dia percaya bahwa kucing tersebut adalah jelmaan arwah tunangannya. Selanjutnya ini agak lain ya. Yaitu Dani dan Rudi bapak sama anak akan tetapi mereka pasangan homoseksual. Baru mengetahui itu karena cerita dari Dani sendiri. Dia pernah bercerita kepada Dani bahwa dia pasangan homoseksual dengan ayahnya sendiri. Dan Dani masih memiliki ibu dan tidak tinggal di rumah susun itu. Kemudian Bari bercerita kepada Mia bahwa dia sudah menulis semuanya tentang mereka bertiga. Akan tetapi belum juga menemukan ending dari cerita mereka bertiga ini. Mia menyarankan agar Bari membuat ending dari cerita tersebut itu sendiri. Akan tetapi menurut Bari belum ada yang tepat ending dari kehidupan mereka bertiga. Kemudian Mia meminta kepada Bari untuk membaca cerita-cerita yang Bari tulis. Bari mengizinkannya akan tetapi dengan satu syarat.
Yaitu Mia tidak boleh menceritakan cerita Bari ini ke siapapun apalagi ke orang-orang yang ada di rumah susun tersebut. Di sini Mia mulai membaca cerita-cerita yang ditulis oleh Bari. Obsesinya untuk bersama Bari kini tidak lagi jadi tujuan utama Mia. Mia lebih tertarik kepada cerita-cerita itu daripada harus mengejar cinta Bari yang sudah memiliki pacar. Malam itu lagi-lagi Mia mendengar suara desahan dari Renta. Kemudian malam itu dia berpikiran untuk membantu Bari menyelesaikan ending dari cerita-ceritanya. Malam itu juga Mia didatangi oleh mendiang ibunya. Dia datang dan mengatakan bahwa semua tujuan itu ada tujuannya. Pagi harinya Mia sudah mulai membantu Bari dalam menyelesaikan ending dari cerita-ceritanya. Pagi itu dia mendatangi Dani yang sedang membuang sampah. Dan si Mia ini kayak sok asik gitu. Kemudian Mia juga mulai menanyakan studi apa yang diambil oleh Dani. Dani menjawab kalau dia kuliah mengambil studi desain produk. Mia juga menanyakan kenapa dia tidak kuliah hari itu. Dani menjawab kalau dia masih banyak tugas kuliah yang belum terselesaikan. Kemudian Mia meminta izin untuk masuk ke kamar Dani dan melihat tugas kuliah Dani. Kemudian Mia mulai membantu Dani yang kesulitan menyelesaikan tugas kuliahnya. Dani kagum karena Mia pintar dalam mengoperasikan komputer. Dani menanyakan kenapa dia mahir dalam menggunakan komputer terutama dalam hal desain produk. Mia menjawab kalau dia pernah belajar tentang desain. Setelah selesai dia terkagum-kagum dengan hasil desain produk yang dibuat oleh Mia. Kemudian Dani mulai melakukan print pada tugasnya. Saat Dani sedang ngeprint tugasnya, Mia diam-diam mencuri nomor ponsel ibu Dani. Yang kemudian malam harinya dia pergi ke warung telepon untuk menelpon ibunya Dani. Kemudian Mia mengatakan kepada ibunya Dani bahwa dia mengetahui di mana Dani anaknya dan suaminya Rudy berada di mana. Dan telepon pun ditutup. Scene berpindah ke kamar Dani yang sedang ada party. Dan di sana juga ada Mia. Saat Mia sedang ngobrol dengan salah satu orang yang ada di sana, tiba-tiba saja di party tersebut ada kerusuhan. Kemudian Mia pulang. Saat di jalan pulang, dia dihentikan oleh Bari. Bari mengatakan bahwa Rudy ditembak mati oleh ibunya Dani karena mengetahui kalau mereka itu homoseksual. Dan ternyata Rudy itu bukan bapak kandung dari Dani melainkan bapak tiri. Mia mengatakan kepada Bari bahwa dia juga ada di sana saat kejadian itu berlangsung. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan merenungi kesalahannya karena penyebab Rudy ditembak mati oleh ibunya Dani adalah karena Mia yang memberitahu hal itu kepada ibunya Dani. Kemudian Bari datang ke kamar Mia. Dia memeluk Mia yang kemudian saat Bari akan pulang dia ditarik oleh Mia dan mereka pun menskui. Di sini pecahlah perawan dari Mia. Karena sebelumnya tuh Mia masih perawan. Pagi harinya Mia mendatangi kamar Bari dan melihat Bari yang sedang menulis cerita. Dan di sini Mia senang karena dia telah membuat Bari menemukan ending cerita dari cerita Dani dan Rudy yang merupakan pasangan homoseksual. Beberapa hari kemudian Mia mulai lagi akan membantu Bari menemukan ending dari ceritanya, yaitu Budirah. Jadi Mia menutup tempat sampah yang biasa digunakan Budirah untuk membuang sampah. Saat Budirah akan membuang sampah, dia pun tidak jadi membuang sampah di situ. Dan memilih membuangnya di lantai bawah. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh Mia untuk membuang semua kucing milik Budirah ke tempat sampah yang ada di atas tadi. Pulangnya ternyata di rumah susun itu ramai orang yang akan menguburkan jenazah Budirah. Di sana juga ada Bari yang seolah-olah menginterogasi Mia. Kemudian Bari menjelaskan kronologi kematian Budirah. Dia menemukan kucing-kucingnya mati di lantai bawah saat membuang sampah tadi. Kemudian dia naik ke lantai atas dan loncat di tempat sampah lantai atas dan terjun ke bawah. Dan dia pun mati bersama kucing-kucingnya. Dan Renta mengatakan bahwa semakin banyak orang sakit di rusun tersebut. Di sini Bari curiga kalau yang melakukan itu semua adalah Mia. Mia mengatakan kalau dia yang melakukan itu berarti Bari termakan cerita fiksinya sendiri. Bari mengatakan kalau Rudy dan Budirah mati setelah dia menceritakan tentang mereka kepada Mia. Kemudian Mia balik ke kamarnya. Di sisi lain Renta mulai curiga dengan hubungan antara Bari dengan Mia. Saat mereka berdua sedang membicarakan hal tersebut,
Mia nguling dari balik tembok dan mendengarkan apa yang mereka berdua bicarakan. Saat itu juga Mia mengetok pintu kamar Bari. Dan saat Bari membukanya, dia hanya menemukan selimut milik Mia yang penuh dengan darah perawan. Saat Bari dan Renta sedang pergi, Mia hanya melamun sendirian di kamarnya. Yang kemudian Mia menunggu mereka berdua pulang. Dan Mia mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Bari. Kemudian Bari menyuruh Renta untuk masuk duluan. Di sini Mia mengatakan kalau dia itu sayang dengan Bari. Akan tetapi Bari mengatakan kalau dia tidak cinta dengan Mia dan hanya cinta kepada Renta. Pagi harinya saat Bari terbangun, dia melihat Renta sudah tidak ada di sana. Dan hanya menemukan tulisan di komputernya. Renta menuliskan, "Maaf Bar, aku mesti pergi. Aku cuma minta satu, selesaikan cerita-cerita kamu." Renta. Bari berusaha menghubungi Renta akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi. Kemudian dia pun pergi dari kamarnya untuk mencari Renta. Di saat yang bersamaan Mia masuk ke kamar Bari dan membuka cerita-cerita yang ditulis oleh Bari. Di sisi lain Pak Parjo masih setia dan belum kalah, dia masih di luar dan tidak mau masuk. Istrinya mengatakan kepada Pak Parjo kalau calon suami anaknya dan orang tuanya akan datang. Dan dia menyuruh Pak Parjo untuk masuk akan tetapi dia menolaknya dan yakin kalau anaknya tidak akan mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi saat anak perempuannya pulang, dia menyuruh bapaknya untuk pindah. Karena jika sampai calon suami dan orang tuanya tahu keanehan bapaknya, dia khawatir mereka tidak setuju. Yang kemudian anaknya mengusir bapaknya dari sana karena dua juga sudah tidak sanggup untuk berjalan. Kemudian dia duduk di pagar pembatas untuk merenungi hidupnya. Yang datanglah Mia yang mendorong Pak Parjo hingga terjatuh. Malamnya saat Mia pulang, dia diinterogasi oleh Bari. Dan Bari mengatakan kepada Mia kalau dia pasti sudah tahu dengan apa yang terjadi. Kemudian kita akan diperlihatkan kronologi Renta. Renta sebenarnya tidak pergi meninggalkan Bari akan tetapi disekap di lantai 9 oleh Mia. Dan yang menulis di komputer itu bukan Renta melainkan kemudian saat Mia sedang membajak komputer Bari, Mia ketahuan oleh Bari, yang kemudian Bari menggeledah barang-barang milik Mia. Karena barang-barang Renta juga ikut hilang. Yang kemudian Bari menemukan baju-baju milik Renta di kamar milik Mia. Kemudian Mia memberitahu kalau Renta ada di lantai 9. Bari pun langsung bergegas menuju lantai 9 dan menemukan Renta yang disekap di sana. Di sisi lain Mia dia melakukan bundir dengan cara lompat dari lantai 9. Supaya cerita-cerita yang ditulis oleh Bari berakhir dengan endingnya masing-masing. Dan setelah itu mereka hidup normal lagi. Oleh karena itulah Mia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara loncat dari lantai 9 bersama dengan bonekanya. Dan di akhir film cerita-cerita yang ditulis oleh Bari sudah menjadi buku yang berjudul New York Times bestseller. Dan film fiksi 2008 pun selesai. Piye om kabare? Ngopeng. Ujiane lulus. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Terus support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.